Pemirsa, gudang penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun Selipi, Jakarta Barat terbakar. Ya, api juga merembet dan membakar rumah warga. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah gudang tempat penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun Selipi, Jakarta Barat. Banyak bahan yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan. Warga di lokasi yang panik berusaha memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga karena api merembet ke rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba ke lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari dalam gudang beras dan langsung merambat ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerja itu yang penghuni kamar kecil itu malah dia keluar mengatakan kebakaran. Nah, secepat itu langsung kita jebolin atap itu, rupanya api udah besar. Pak, kamar kecil yang Bapak bilang tadi ada di dalam gudang itu atau Ya, di luar? Sebelahan. Di luar gudang itu? Iya, sebelahan. Sebelahan. Inilah. Gitu ya. Ada buat karyawan lah ya. Oke. Nah, itu dia pas kebetulan dia ada. Gitu. Pas Bapak datang kemari, pas Bapak melihat itu kepulan asap terlihat di bagian mana ya Pak? Antara gudang dan kamar. Di bagian belakang, tengah, depan? Belakang kamar. Belakang. Ratusan buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law. Pendemo yang berorasi di depan kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya mengaku kecewa karena perwakilan buruh tidak ditemui oleh Gubernur Jawa Timur. Dan kita sepakat. Ratusan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Masa berorasi menuntut agar Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menolak Omnibus Law diterapkan di Provinsi Jawa Timur jika disahkan nanti. Aksi ini berakhir dengan kekecewaan karena sejumlah perwakilan tidak ditemui oleh Gubernur dengan alasan tidak jelas. Aksi buruh kemudian buruh membubarkan diri dengan tertib. Instruksi dari pusat akan kita laksanakan semaksimal mungkin. Pangkostap Gresik, monggo, Bu Munir. Kami tidak sepakat. Pemirsa, pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Demonstrasi kerap digelar sejumlah kelompok di beberapa daerah. Pro kontra RUU Cipta Kerja terus bergulir. 16 Juli lalu, demo elemen buruh di depan gedung DPR yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bertahan hingga malam dan sempat rusuh. Sejumlah kelompok mulai melempar botol ke polisi dan juga membakar beberapa benda, meskipun unjuk rasa telah melewati batas waktu. Namun ricuh tidak meluas dan massa akhirnya membubarkan diri. Massa menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini merugikan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Di tengah kontroversi RUU Cipta Kerja, Cyrus Networks justru mengeluarkan survei yang menunjukkan 69% responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Bahwa secara umum, persepsi terhadap RUU Cipta Kerja cukup baik dengan 69% responden setuju terhadap
RUU ini. Nah, misalnya RUU Cipta Kerja meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia. Ini dinyatakan oleh 46% responden kita. Nah, penilaian persetujuan secara umum terhadap isi atau konten yang sedang dibahas di DPR RI saat ini adalah 41,2%. Next. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kunchoro menilai RUU Cipta Kerja memudahkan penciptaan lapangan kerja, kemudahan dan pendidikan usaha, dan perbaikan regulasi, sehingga harus dijelaskan agar masyarakat memahami. Kalau dibungkus, ya itu jawabannya lain, tapi kalau dipretelin, jawabannya ya banyak yang setuju. Ya, jadi ini barangkali adalah ini adalah masalah komunikasi massa kepada masyarakat. Sebenarnya isinya apa dari RUU Cipta Kerja? Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat masih membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kantor Sekretariat Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan di Megamendung, Kabupaten Bogor dilempar bom Molotov. Polisi masih memintai keterangan dan mengumpulkan bukti atas pelemparan Molotov ini. Kantor Sekretariat Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilempar 3 bom Molotov oleh orang tidak dikenal pada Selasa dini hari. Pemilik rumah, Rosenfeld, yang merupakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, baru mengetahui kejadian saat pagi hari setelah menemukan benda bekas terbakar di 3 tempat berbeda, yaitu dekat pintu masuk, ujung selasar, dan bagian depan rumah. Ketahui pada pukul 6 terjadi pelemparan. Ada 3 kali pelemparan. Yang pertama mengenai kaca rumah, kemudian di garasi, kemudian lagi di dinding rumah yang bersangkutan. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan melalui CCTV. Berapa CCTV yang diamankan mungkin? Ya, kebetulan di kantor tersebut ada CCTV-nya. Berarti sudah dilakukan olah TKP ya, Pak? Sudah. Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu kembali menjadi sorotan karena gaya rambutnya yang dicat pirang. Gaya rambut Pasha langsung menuai berbagai reaksi dari warganet. Melaksanakan kunjungan kerja selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Negara. Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu kembali menjadi sorotan. Kali ini model rambut Pasha dicat pirang sehingga menuai kontroversi. Gaya rambut Pasha dicat pirang ini diketahui saat dirinya tengah menerima tamu dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan seragam PNS. Video dan foto-foto ini diunggah di akun media sosial Instagram pribadinya. Unggahan ini menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang memuji, tapi ada pula yang di antara mereka mempertanyakan warna rambut Pasha. Apakah gaya rambut dengan warna cat pirang diperbolehkan atau tidak bagi pejabat negara? Sebelumnya pada 2018 Kemendagri pernah menilai gaya rambut Pasha Ungu tidak etis sebagai kepala daerah. Saat itu Pasha memotong rambutnya dengan gaya kuncir ke belakang. Kemendagri menyebut gaya berpakaian menjadi salah satu poin yang diatur dalam undang-undang. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo menolak masuk tim pemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Surakarta 2020. Ahmad Purnomo ingin istirahat setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Merekomendasikan untuk pembayaran non-tunai. Ahmad Purnomo memutuskan tidak ingin aktif di Pilkada Solo walau sempat ditawari menjadi penasihat dalam tim pemenangan Gibran Teguh. Purnomo ingin istirahat setelah terkonfirmasi positif COVID-19 dan akan kembali melanjutkan bisnisnya setelah masa jabatan usai. Purnomo juga meyakini Gibran pasti menang walau tanpa dirinya masuk ke dalam tim. Sebelumnya Purnomo sempat bersaing bersama Gibran untuk maju dalam Pilkada Surakarta, namun PDI Perjuangan lebih memilih Gibran untuk maju ke kontestasi Pilwalkot Solo. Tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.